Ivantia, Dedek, aku lagi butuh pendapat kalian nih. Proyek sistem informasi yang aku kerjakan kemarin hasilnya tidak sesuai harapan. Kendalanya di bagian apa? Banyak hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Waktu pengerjaan molor, tim juga agak bingung dengan tugas masing-masing. Berarti kemungkinan besar ada masalah di tahap perencanaan. Perencanaan? Maksudnya bagaimana? Perencanaan proyek adalah proses untuk menentukan bagaimana suatu proyek akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dengan sumber daya yang telah ditentukan. Dalam tahap ini, hal yang dilakukan meliputi penetapan tujuan proyek, penyusunan jadwal atau timeline, serta perencanaan pendukung seperti sumber daya manusia, komunikasi, dan manajemen resiko. Perencanaan menjadi dasar utama agar proyek tidak berjalan tanpa arah dan dapat dikendalikan dengan baik. Dalam manajemen proyek, terdapat perbedaan antara proses perencanaan dan perencanaan proyek. Proses perencanaan berfokus pada persiapan awal seperti menentukan sumber daya yang dibutuhkan dan kerangka kerja umum. Sedangkan perencanaan proyek berfokus pada langkah kerja yang lebih detail seperti pembagian tugas, penentuan urutan pekerjaan, dan siapa yang bertanggung jawab. Perbedaan ini penting agar tim tidak bingung antara tahap persiapan dan pelaksanaan. Manajemen proyek adalah proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian proyek agar tujuan dapat tercapai secara optimal. Dalam manajemen proyek terdapat 4 pilar utama yang menjadi dasar keberhasilan proyek, yaitu scope yang menjelaskan ruang lingkup pekerjaan, time yang berkaitan dengan durasi pengerjaan, cost yang berhubungan dengan anggaran, dan quality yang menentukan mutu hasil akhir. Keempat pilar ini harus seimbang karena perubahan pada suatu aspek akan memengaruhi aspek lainnya. Manajemen proyek terdiri dari 5 tahap utama yang saling berhubungan. Tahap pertama adalah inisiasi, yaitu tahap awal untuk memulai proyek secara resmi dengan menunjuk manajer proyek dan mengidentifikasi stakeholder. Tahap kedua adalah perencanaan, yaitu menyusun panduan pelaksanaan proyek secara rinci, menyusun jadwal proyek menggunakan Gantt, serta mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Tahap ketiga adalah eksekusi, yaitu pelaksanaan semua rencana yang telah dibuat. Pada tahap ini, koordinasi tim dan penggunaan sumber daya sangat menentukan keberhasilan proyek. Tahap keempat adalah monitoring dan kontrol, yaitu proses pengawasan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Jika terjadi penyimpangan, maka dilakukan tindakan perbaikan atau corrective action agar proyek kembali ke jalur yang benar. Tahap terakhir adalah penutupan, yaitu proses penyelesaian proyek, serah terima hasil kepada pengguna, serta evaluasi untuk mengetahui kekurangan dan pelajaran yang dapat diambil. Setiap tahap menghasilkan output penting. Pada tahap inisiasi, dihasilkan dokumen seperti project charter dan business case sebagai dasar proyek. Pada tahap perencanaan, dihasilkan WBS, jadwal proyek, dan analisis resiko. Pada tahap monitoring, dihasilkan laporan kinerja dan tindakan perbaikan. Pada tahap penutupan, dihasilkan laporan akhir proyek
dan evaluasi yang berisi pembelajaran untuk proyek selanjutnya. Manajer proyek memiliki peran penting sebagai pemimpin dalam proyek. Tanggung jawab utamanya adalah memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, memiliki kualitas yang baik, serta mampu mengelola tim dengan efektif. Manajer proyek juga harus mampu berkomunikasi dengan baik, memberikan arahan, dan memotivasi tim agar bekerja sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam tahap perencanaan, terdapat beberapa kegiatan utama yang harus kita lakukan. Kegiatan tersebut yaitu meliputi penentuan target proyek secara jelas, penguraian pekerjaan menjadi tugas-tugas kecil, penyusunan struktur organisasi tim, pembuatan jadwal kegiatan lengkap dengan batas waktu, perhitungan anggaran dan kebutuhan sumber daya, serta forecasting atau perkiraan hasil akhir proyek berdasarkan data yang sudah tersedia. Keberhasilan perencanaan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Pertama adalah pemilihan tim atau struktur organisasi yang tepat agar sesuai dengan kebutuhan proyek. Kedua adalah pemilihan manajer proyek yang kompeten baik dari segi kemampuan teknis maupun kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Ketiga adalah koordinasi dan integrasi antar bagian agar semua pihak dapat bekerja secara selaras dan tidak terjadi konflik atau tumpang tindih pekerjaan. Aku paham sekarang. Dalam menyusun perencanaan, terdapat dua pertanyaan utama yang harus dijawab dengan jelas, yaitu apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengendalikannya. Jika kedua hal ini belum dapat dijelaskan dengan baik, maka perencanaan belum dapat dikatakan matang dan berisiko menimbulkan masalah saat pelaksanaan. Iya, benar. Pemahaman kamu sudah bagus. Karena inti dari perencanaan proyek memang menentukan pekerjaan yang akan dilakukan dan bagaimana proyek itu dikendalikan. Dalam menyusun perencanaan, terdapat dua pertanyaan utama yang harus dijawab dengan jelas, yaitu apa yang akan dikerjakan dan bagaimana cara mengendalikannya. Jika kedua hal ini belum dapat dijelaskan dengan baik, maka perencanaan belum dapat dikatakan matang dan berisiko menimbulkan masalah saat pelaksanaan. Namun dalam praktiknya, perencanaan sering menghadapi berbagai kendala. Kendala internal dapat berupa kurangnya pengetahuan dalam membuat perencanaan, rasa takut gagal, dan kurangnya kemauan untuk menyusun rencana secara detail. Kendala lain adalah penggunaan data yang tidak akurat atau sudah tidak relevan, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam mengambil keputusan. Selain itu, kendala fokus juga dapat terjadi, seperti hanya memperhatikan masalah jangka pendek atau mengabaikan tugas penting yang lebih sulit. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan komunikasi yang baik dan keterlibatan seluruh tim dalam proses perencanaan. Dengan melibatkan tim, informasi yang diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Komunikasi dua arah juga membantu meningkatkan koordinasi dan memastikan semua anggota tim memahami tujuan proyek dengan jelas. Menurut aku sih, perencanaan merupakan hal paling mendasar dalam manajemen proyek sistem informasi. Sebelum proyek dijalankan,
Tim harus memiliki gambaran yang jelas mengenai tujuan, jadwal, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, dengan adanya perencanaan ini, setiap anggota tim tahu apa yang harus dilakukan dan kapan target harus dicapai. Kalau tidak ada perencanaan yang matang, proyek bisa kacau karena tugas tidak terarah, biaya membengkak, dan waktu penyelesaiannya terlambat. Aku setuju banget. Selain perencanaan, dalam proyek juga ada 4 pilar utama yang harus dijaga keseimbangannya, yaitu scope, time, cost, dan quality. Misalnya, kalau ruang lingkup proyek bertambah, biasanya waktu pengerjaan dan biaya juga ikut meningkat. Jadi, seorang manajer proyek harus bisa mengendalikan keempat aspek ini agar proyek tetap sesuai target. Selain itu, proyek juga melalui 5 tahapan, mulai dari inisiasi, perencanaan, eksekusi, monitoring dan kontrol, dan penutupan. Benar sekali. Dari situ kita bisa melihat pentingnya peran manajer proyek sebagai pengendali utama jalan proyek. Manajer proyek harus mampu memimpin tim, berkomunikasi dengan baik, mengambil keputusan, dan memastikan semua proses berjalan sesuai rencana. Jika ada kendala seperti data yang kurang akurat atau miskomunikasi antar anggota, maka proyek bisa terhambat. Oh iya, selain itu, perencanaan juga berfungsi sebagai alat pengawasan. Dengan membandingkan progres kerja dengan rencana awal, tim dapat mengetahui apakah proyek berjalan sesuai target atau ada penyimpangan yang harus segera diperbaiki. Betul, itulah fungsi monitoring dan kontrol, yaitu memastikan proyek tetap berada di jalur yang benar. Jika ditemukan masalah, tim bisa segera melakukan corrective action agar proyek tidak gagal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan proyek sistem informasi sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang matang, pengolahan 4 pilar proyek yang seimbang, serta kerjasama tim dan kepemimpinan manajer proyek yang baik.